Halo. Oh, dia. Itu gue. Enggak. Awalnya hidup gue biasa-biasa aja. Sampai dia datang dan ngerubah semuanya. Ini Iren. Kalau di sebuah pertemanan ada yang marah-marah, ya dia. Persis kayak nyokap kita-kita. Enggak, ya oke. Nah, ini Lita. Dia paling peka dan paling rapuh. Lo ngerti lah nanti. Lo jangan sedih ya guys, tahu Om ini lagi dijebak soalnya ini terlalu janggal. Terakhir nama dia Gilang. Gak banyak omong, tapi paling waras dari kita semua. Sorry ya semua jadi sama lo. Jangan diri sama orang, oke? Assalamualaikum anak-anak. Fokus ya. Lo berat. Kalau mereka berdua, ya nggak terlalu penting sih, cuman perintilan nila doang. Nah, ini nih nilai yang gue maksud. Mampus sih. Apa jangan juga ya? Mampus lu. Bentar ini tunggu. Kalau ini Kesha. Ya, 11-12 sama Nila. Senyum. Kok gue jelek sih? Kok bisa ketinggalan sih, Tak? Udah temenin aja, mahal itu Ren. Ya udah cepet, gue mau pulang. Asik banget lo, Ren. Aw anjir lo kan nebeng gue. Lagian soalnya ngecek enggak. Enggak sadar enggak. Masih hidup, Tak? Iren. Ini kenapa, guys? Lo gak usah takut, enggak. Lo bilang sama kami siapa yang mukulin lo. Oh, nggak ada yang mukulin gue. It's nothing. Bapak lo nothing. Makanya kalau kita mau nemenin itu mau, kan jadinya begitu. Ren, bukan waktunya. Kami antarin pulang ya. Gak mungkin kami ngebiarin lo kayak gini. Apalagi lo pulang jalan kaki. Nggak usah, sedikit. Oke. Itu belum. Selain dipukulin, gue juga jadi harus ngejain tugas-tugas mereka. That's it? Gampang banget. Wow, gue gak nyangka ya waktu senurut ini. Mana tugasnya? Bodoh
Muka lo agak kelihatan Angga. Sekarang kalau lo gue suruh kesini, nurut aja ya. Kan gak lucu kalau tiba-tiba keluarga lo gue sebarin. By the way, lubang lo udah hilang nih. Gue tambahinnya, mau ya? Kerja. Mila, lo mau ngapain? Begini caranya Nil, lo memang lo tuh cuma kacung gue di sini. Even lo nyebarin video gue, gak akan ngaruh. Gak apa-apa. Itu kenapa muka kamu, nak? Enggak mah. Udah nggak apa-apa. Aku mau ini kerja. Kalau begitu, Enggak, aku nggak apa-apa. Aku mau mandi dulu ya. Oke, habis ini mau kerja. Ada yang mau aku bicara lagi sama. Iya Mas. Aku udah ngirim surat ke papa soal terus pekerjaan. Aku belum kirim promosi sama dia aja, jadi nanti kayak Kristen aja gitu. Terus kalau aku aku tahu orang-orang jangan banget sama kita, jangan didengar orangnya. Ada aku sama dokter aku. Ya. Kawan dulu ya. Oke, habis itu? Udah sih itu doang. Udah itu doang. Ya emang gak banyak sih sebenarnya, tapi coba deh lu ulangin semuanya yang gue sebutin tadi. Tanpa buku. Oke. Ya tadi dari banyak kasih tahu, as a cashier gue harus teliti sambil tanya gue input nanti. Abis itu gue harus aware dengan program baru, bulan baru, dan mereka mau be persuasive. Terus habis itu kita punya sistem tip, but ya if the customer doesn't follow it, tetap aja dengan baik. Habis itu, ya I think that's it. Selesai. Oke, good. Tuh pelanggan pertama lo tuh. Gue yakin sih lo bisa. Semangat. Yaudah gue kesana ya. Saya mau pesan ini dong, cappuccino blend, tapi nggak usah di blend bisa? Bisa mbak. Oke. Ini mbak. Loh, saya kan mintanya cappuccino tanpa blend. Kok masih di blend? Kalau untuk menu ini, kalau misalnya nggak di-blend gak enak mbak. Ini sederhana aja loh. Kok kamu bisa? Kamu baru ya? Itu, lihat. Menurut kamu di blend apa gak di blend? Udah sana. Gimana sih? Baik kak, mau pesan apa? Aku mau pesan jus berinya satu ya. Kamu mau apa? Kalau gue strawberry cleanse-nya aja deh satu. Oke, totalnya ada di 50.000. Mau cash atau debit? Cash aja deh. Boleh. Udah pulang, nak? Udah. Ngapain? Lagi nulis surat buat ayah. Kamu enggak? Enggak. Tapi gabung aja ya nanti ya. Gimana kerjanya hari ini? Lancar? Ya aman, nggak ada apa-apa sih. Maaf ya, nak. Mama belum bisa kerja buat sekarang. Mama nggak mau ini jadi beban buat kamu. Mama sama ayah bangga kok sama kamu. Ini nggak beban kamu buat aku. Aku
Kok sengaja nggak ngelakuinnya? Ini malam banget, nggak mau istirahat dulu? Ya udah, Mama duluan ya ke kamar. Jangan lupa nulis surat buat ayah. Iya. Ma, Ayah kamu gak ada balas surat, kamu ada nerimanya. enggak. Ya mungkin telat aja kali, jadi bisa cepat. Justru itu, banyak yang benci sama ayah gara-gara kasus dia. Mama kan jadi khawatir. Yaudah besok pagi kunjungan aja. Kok kangen sih sama ayah, jadi besok pagi aja bisa sih. Mama juga kangen sama ayah. Besok pagi ya. Udah, aku mandi dulu deh. Anu Mbak, permisi, atas nama Rizky Arwandinya ada? Bisa ketemu? Oh, mohon maaf dek, atas nama Rizky Rawandi telah meninggal dunia. Mantap, bener mantap. Ma. Seakan semua yang gue lalui gak cukup. Sekarang alasan terbesar gue untuk tetap hidup udah pergi ninggalin gue. Emang gue pantas yang nerima ini? Mas gue, hidup gue udah gak ada apa-apanya kalau misalnya gak ada nyokap gue. Dan dia udah pergi sekarang. Angga, lu gak apa-apa kan? Sabar ya, enggak. Yang sabar ya enggak. Kita tahu kok Tante Puah baik orangnya. Kami juga gak nyangka Tante Puah pergi secepat ini enggak. Oh menghilang, bunga kesayanganku diambil orang.
Jadinya ya gue harus kerja. Ya gue suka sama pekerjaan gue, walaupun customer-nya banyak, pulang larut malam, sama orang yang pengen banget gue injek palanya. Siapa lagi kalau bukan Nila? Hai, Kenapa? gue mau pesen lecitinnya 1, mixed berry 1, sama sweet french toastnya 1. Cash atau debit? Debit dong. Kamu lagi understaff, jadi 15 menit, mau tunggu. Oke. Kesha, ambilin Lipton gue dong. Di mobil lo kan? Iya. Oke. Kesha, mana Lipton gue? Nih Nil, Lipton lo. Thank you ya. Kok rasanya rada aneh sih Nil? Perasaan lo aja kali. Kepala gue tiba-tiba pusing Nil. Oke, lo kenapa? Lo gak apa-apa kan? Oke. Loh, Kak. Keracunan nggak? Loh, nggak, bentar, tenang. Kalian berdua panggil ambulan. Gak sempet kak. Maksud lo apa? Keracunan nggak? Ini emergency, jadi harusnya dia kasih keluar jadi bisa mau aja nggak apa-apa. Ini di posisi kalau nanti harus datang, ini gue maksa mbak. Terus gimana? Kamu tolong ambil di kitchen gue masukin larutan apapun itu yang kayak tabung, tapi sudah bisa selang sama minum bersoda. Oh, yakin? Ya, ada. Hari itu syukurnya kami berhasil nolongin dia. Tapi besoknya dia datang lagi. Gue mau ngomong. Ngapain? Please gak? Gue mau ngomong. Gak? Gak, please. Apa? Cepetan gue mau pulang. Gue cuman pengen bilang makasih. Udah, gitu doang. Lo belum mau ketemu aja. Ini juga tentang Nila gak? Duduk. Apa? Persis. Gue dijebak gak? Please gak? Percaya gue. Kan nongkrong kan sama dia. Gimana caranya bisa yakin gue kalau misalnya bukan setup dari dia juga gitu? Dia takut nggak, makanya dia ngajak gue baikan. Dan gobloknya gue percaya. Tapi akhirnya dia bikin gue keracunan kan? Dan sekarang gue udah muak banget sama dia. Gue ngerti, lo butuh waktu buat kerja semua ini. Ini nomor WA gue. Tolong kasih gue kabar kalau lo udah berubah pikir. Gue cabut dulu ya. Saudari Kesha Alizia, Iya Bu, saya Kesha Alizia. kita bisa bicara saat sudah tenang ya? Bisa kita mulai sekarang? Bisa Bu? Boleh ceritakan sebelum kejadian kegiatan apa aja yang kamu lakukan?
Sebelum kejadian, saya sama teman saya pergi ke kafe, Bu. Ya kami nongkrong biasa aja sih. Tapi waktu itu saya mesen minum. Tapi saya yakin kok rasanya rada beda. Terus saya tiba-tiba pusing, mual, dan pandangan saya jadi hitam, Bu. Terus saya nggak ingat apa-apa lagi, Bu. Teman kamu itu Patricia Karia Sutomo? Ya. Boleh ceritakan di mana Anda tinggal dan sekolah? Kayaknya gak penting deh, saya tinggal di mana dan sekolah di mana. Saya mendapat laporan bahwa sesaat sebelum korban pingsan, Anda membersamainya. Apakah benar? Setelah itu, apakah Anda melihat korban pingsan? Saya gak lihat, soalnya waktu itu saya pulang duluan. Kenapa Anda pulang lebih dulu? Waktu itu ada urusan yang penting banget, jadi saya pulang duluan. Dari mana kamu tahu berita tentang korban? Saya ini kan kerjanya influencer, otomatis siapapun yang temenan sama saya pasti ikut terkenal. Ya lagian itu juga kasusnya udah terkenal di internet, banyak yang mention saya di internet. Berapa lama kamu bekerja sebagai influencer? Gak penting. Apakah Anda kenal dengan orang ini? Kenal. Apa kepentingan kamu berada di lokasi? Saya kerja di sana, Bu. Sejak kapan kamu bekerja di sana? Gak terlalu lama sih, paling 2 minggu yang lalu. Sebagai apa? Sebagai kasir. Tapi menurut kesaksian para pelanggan di sana, kamu yang mengantarkan minumannya, betul? Betul. Kenapa kamu yang sebagai kasir malah mengantarkan minumannya? Jadi pada saat itu saya keadaan kafe kami lagi under staff. Jadi pada saat itu saya dipanggil sama manajer saya untuk data-data imbalan di gudang sama ambil bahan yang diperlukan. Kerjaan saya digantikan sama rekan kerja saya lain. Terus itu pas sudah selesai data-data, saya disuruh kalian nih buat anterin cangkir ke meja nomor 11, itu meja korban. Apakah hubungan kamu dengan korban kurang baik? Bisa dibilang kurang baik sih, Bu. Kenapa? Karena korban sama teman-temannya itu pernah ngerundung saya. Merundung? Saya juga kenal, gimana mau merundung? Tapi saya menerima laporan di ponsel kamu ada video pembulian, salah satunya video Angga. Ibu, itu tuh kami cuma bercanda doang. Lagian Angganya biasa-biasa aja, gak kenapa-napa juga. Saya mau jujur, Bu. Saya dipaksa buat bully Angga. Dia ngancam nyebarin video aib saya, Bu, kalau saya nggak ikut bully Angga. Tapi kenapa kamu rekam video pembulian itu? Saya rekam buat dijadiin senjata kalau suatu saat nanti Nila nyebar aib saya, Bu. Siapa mereka? Mereka teman saya, Dika sama Adit. Menurut pengamatan warga lokal, Anda sempat bertengkar dengan korban 3 hari sebelum kejadian. Bisa jelaskan? Cuman berantem kecil doang kok. Setelah itu ya udah baikan. Menurut biodata kamu pernah memiliki kakak tapi meninggal dunia akibat kecelakaan. Apakah benar? Kecampur banget deh. Saya lihat ibu ini menggali banget soal informasi pribadi saya. Padahal itu gak ada urusannya sama kasus ini. Saudari Kanila, semua yang saya tanyakan saat ini pasti ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi mohon untuk saudari Nila untuk bersikap kooperatif. Ya udah cepet. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah kamu pernah menghubungi teknisi CCTV kafe itu setelah kejadian? Gak pernah. Apa? Apa? Masalah apa lagi yang kamu lakukan? Hah? Kenapa kamu selalu nyusahin saya? Harusnya kamu mati 10 tahun lalu bareng kakak kamu itu. Anak gak guna. Mulai sekarang, papa blokir semua kartu kamu. Dan jangan harap kamu diterima lagi di keluarga ini. Kok endorse gue dibatalin sih? Yuk guys ke kelas. Si pengkhianat udah datang nih, si muka 2.
Maksud lo apa, Kay? Si pengkhianat. Lo udah berani sama gue? Nila, lo stop sok berkuasa. Lo tuh sekarang udah gak ada gunanya. Lo tuh udah jatuh miskin. Kampung, biarpun gue gak ada duit, tapi gue tetap berkuasa. Lagian, gak ada lo juga gak penting. Yuk, Adit, Tika, cabut. Sorry Neo, lo itu udah gak ada duitnya, udah gak ada gunanya. Iya tuh, dan juga kami juga udah muak sama lu. Yuk guys, cabut ke kelas. Tinggalin aja orang kayak dia. Gak guna. Dan ya, kehidupan Nila sudah mulai berubah. Sementara gue, setelah semua yang gue lalui, gue kaget sih gue bisa hidup sekarang. Setelah gue lulus kuliah, gue keluar kota, akhirnya gue udah kerjaan yang sangat layak. Keren nggak? Tapi nggak tahu kenapa, ini orang kok muncul? Permisi Pak, Jangan. ini berkas saya Pak. Sebelum mulai, aku tolong perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Patricia Kanila Sutomo, biasa dipanggil Kanila. Umur saya 25 tahun dan kelebihan saya bisa memanajemen waktu. Untuk kekurangan sejauh ini saya belum tahu sih, Pak. Kasih dulu deh, kamu lihatnya di mana, terus kasih tahu saya kamu kompeten dari ini. Oh, itu gampang banget, Pak. Jadi saya berminat menjadi ketua tim pemasaran digital. Karena dulu saya pernah menjadi content creator. Yang kebetulan waktu ada endorse saya, endorse-nya itu aku. Jadi saya memilih menjadi tim pemasaran digital. Itu sih, Pak. Inilah, dari tadi jawaban kamu mana-mana sih. Jadi, kamu bisa pulang dulu, terus tunggu kabar dari saya. Kayak gitu. Jadi, ini maksudnya apa, Pak? Saya diterima atau enggak? Pergi, saya punya kerjaan. Thank you ya. Lu berani sama gue? Inilah. Gue kira selama ini hidup orang penting udah jadi pikir lebih baik. Kita sama aja ya, nggak SMA dulu. Gak usah bawa masa lalu deh. Enggak loh, gak bokap lo. Semuanya itu sama aja. Bikin hidup gue sengsara. Ngapain lu ngomong gue? Dia orang baik. Lagian selama ini gue percaya kalau misalkan gue ngejebak dia, tapi gue sebelum dia. Baik. Baik buat lo, bukan baik buat gue. Menurut lo, kenapa gue bisa ngejebak bokap lo itu? Karena bokap lo itu membunuh, gak? Bokap lo itu pembunuh. Iya. Lo gak ada baca surat wasiat atau gimana gitu? Thank you. Ini adalah teman kamu yang menuduh ayah. Ini kami satu nilai ini. Lo ingat sama Patricia Kanaya Sutomo? Dia itu kakak gue. Menurut lo, kenapa dia tiba-tiba ngilang? Karena bokap lo gak? Bokap lo ngebunuh dia tanpa tanggung jawab. Kamu kenapa nangis? Dipukulin. Nama kamu siapa? Iya. Nama aku enggak. Yuk teman-teman yuk. Lo lebih gitu sadar gitu berapa? Itu pembohong. Gue bohong. Gak. Semuanya itu masih ada di kepala gue. Gue masih ingat kejadian itu. Gue masih ingat jaketnya, motornya. Gue masih ingat gak? Bokap lo pergi begitu aja tanpa ada tanggung jawab sama sekali. Bokap lo itu udah ngancurin hidup gue. Gue yakin kakak gue udah bahagia ngeliat gue bisa balasin dendam ini semua. Bisa kayak gitu. Anehnya nggak bangga ngeliat kayak gini. Lo ngejebak bokap gue nggak bikin dia bangga deh. Jangan. Lo pikir lo yang lebih tahu sama kakak gue?
gue lebih tahu ya sama kakak gue. Kakak gue itu dari kecil udah bisa nyembunyiin semua luka dia pakai senyum dia. Semua senyumnya itu palsu. Waktu gue dipukulin sama bokap gue, dia nyalain gue gak? Dia gak ada, gara-gara bokap lo gak bunuh dia. Hidup gue hancur gak? Gue cuma sendirian. Bokap lo itu ngancurin hidup gue gak? Sadar gak lo? Tapi ini lo juga gak hancurin hidup gue. Itu sama aja. Gak ada poinnya kayak gini. Lo gak tahu gimana hancurnya nyokap gue ketika bawa gue udah gak ada. Jadi semua yang lo lakuin karena itu. Iya. Itu poin terus. Sebenarnya secara nggak langsung kita sama nih lah. Sama. Lo bilang sama. Lo itu udah cemara dari kecil gak? Sementara gue selalu dipukulin sama bokap gue. Dari pagi sampai ke pagi, gue selalu dipukulin sama bokap gue. Bahkan di saat gue nggak salah, gue tetap dipukulin. Sementara lo penuh dengan kasih sayang gak? Gak kayak gue. Lo bilang ini semua sama. Hah? Di mana otak samanya? Coba gue tanya, di mana? Lo nggak akan pernah tahu gimana rasanya jadi gue, sesakit apa jadi gue. Gila, gue sadar. Dan gue sekarang ikhlas dengan keadaan itu. Masih sudah kayak gitu. Cuma, sudah bertahun-tahun sendiri ikhlas. Lo pernah nggak mikir untuk ngomong sama diri sendiri atau get a fucking therapy? Lo nggak usah sok nyeramin gue deh. Udah, gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue udah muak di sini. Gue nggak jadi ngelamar kerja di sini. Dan kau makin semarak menuang cuka di atas luka. Gue kangen banget sama lo. Aku Seharusnya sekarang lo masih hidup, masih tinggal sama gue, Kak. kau mati suri berdendang sendiri. Aku mendakimu jauh sampai Gue rela kehilangan semuanya demi lo. sedang Gue rela kehilangan pekerjaan gue. Gue udah balesin dendam lo, Kak. Lo yang tenang ya di sana. Dek, kamu sekolah di sana juga? Iya. Oh, sama kayak anak saya berarti ya? Siapa, Pak? Namanya Angga, tahu? Enggak, kebetulan teman dekat saya, Pak. Oh, nggak pernah ya lihat kamu datang ke rumah gitu kayak Gilang, Lita, Mbak Iran. Oh, Bapak Angga ya? Iya. Kebetulan saya sibuk sih, Pak. Jadi ya temenan di sekolah aja. Ini nunggu jemputan? Iya, Bapak. Nunggu supir saya yang jemput. Oh iya, Pak. Ini kan saya ada luka nih, Pak. Boleh minta tolong bantuin saya turun nggak? Ini luka gitu nggak mau diobatin aja? Gak usah, Pak. Bantuin saya turun aja. Oh iya, oke. Pelan-pelan ya. Udah, Pak. Makasih, Pak. Dulu bokap pernah bilang nggak baik utang ke orang. Tapi dia malah pergi ninggalin gue.
sama hutang beserta bunganya. Sekarang gue ngerti. Ternyata emang bukan gue masalahnya. Itu